rumus ala bisa karena biasa itu penting. Jadi begitu dia imitating, baru dia mulai improving. China sekarang menjadi innovating country. Karena sudah biasa. Nah, dia udah di depan. Itulah strategi hacking. Strategi hacking itu adalah imitating sebenarnya. Ini yang gue mau denger. Iya kan? Itu. Imitating, begitu kita ala bisa karena biasa, kita menjadi innovating. Inilah Endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Wowi Mardigu, teman dekat saya. Bro, thank you bisa datang. Akhirnya datang lagi. Gue dengar lu sempat kena kemarin. It's very interesting tuh. Cerita gitu. deh. Ya, jadi gini. Jadi mungkin ada banyak yang harus pelajaran tentang COVID gitu ya. Yang dulu kan gue mempromosikan COVID sebagai political tool gitu ya. Yang sengaja diluncurkan sekitar November 2019 dan masa tugasnya hanya sampai November selesai pemilihan raya di Amerika. Jadi hanya 1 tahun COVID sebagai political tool. Setelah itu COVID menjadi pandemi seperti biasa. Jadi mungkin beritanya akan hilang seperti AIDS. Jadi AIDS-nya masih ada gitu. Nah nanti COVID ini beritanya makin lama makin, terutama di seluruh dunia. Dan sekarang berita di seluruh dunia semakin berkurang. Di Indonesia aja karena kita punya media sendiri gitu ya, cara bermedia. Nah yang menarik itu adalah gue nggak nyangka gue akan kena. Karena gue tahu bahwa COVID itu satu adalah deadly, ya, mematikan. Kalau boleh tahu kenanya gimana? Nah, jadi yang suatu hari kan steril nih di rumah nih. Ya. Jadi suatu hari cukup steril tuh karena hampir nggak keluar. Berapa kali kita mau ketemu aja nggak jadi gitu kan? Ya. Hampir 2 bulan di rumah. Nah istri gue ini kan punya hobi yaitu trekking. Jadi dia naik gunung segala macam, berdua, bertiga, nggak banyak, kurang dari 5 orang seminggu sekali. Ya. Selain udaranya seger dan lain sebagainya gitu. Nah suatu hari dia pulang seperti biasa, kita pulang seperti biasa. Nah ini pelajaran pertama nih. Kalau ada yang kena COVID, pastikan jangan menunda waktu untuk mengabari orang yang dalam waktu 24 jam berinteraksi dengan kita segera untuk melakukan tes. Karena semakin cepat dia mengetahui, dia cuman mungkin menjadi orang yang tanpa gejala. Full vitamin aja langsung tanpa gejala. Nah, temen ini mungkin malu, mungkin segen. Dia hari ketiga, hari keempat baru ngabarin kita. Gitu. Nah, di sini kita secara fisik memang berbeda. Nah, ada lagi yang tracking sama istri tadi. Wah, kita bilang, wah ini telat nih gitu. Tapi ada berita buruk lagi. Di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ada acara. Kita nih, ya kan? Yeah. Kan? Yeah. Waktu dites pertama di rumah itu belum bereaksi, masih negatif. Yeah. Tapi, nah gue udah full. Gue tuh taunya dari si Helmi. Dia nelpon malam-malam. Nah itu. Nah, malam tuh mulai panas dingin gitu ya. Udah timpa vitamin gitu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu pulang. Kita tes. Senin keluar kan hasilnya. Karena kan ini pakai ada plus, dia ada masa pengendapan. Positif gitu kan. Nah, langsung kabarin semua. Jadi 200 orang yang ada sama kita beserta tim 17 ini, beserta teman-teman kita semua kita kabarin gitu ya. Tapi yang menariknya adalah tidak ada satupun. Jadi 3 hari dites, 7 hari dites tidak ada satupun. Alhamdulillah dari satu sisi gitu ya. Dan tapi ada yang menarik nih. Kok gua lemes ya gitu. Maksudnya apa nih gitu. Terus yang kedua adalah mati rasa. Jadi makan apa aja tuh nggak ada rasanya gitu. Itu simptom yang normal. Iya, terus berarti kan kita bergejala kan. Datang ke IGD, dokternya ngelihat kita lemes gini, Pak boleh nggak saya tes? Kan kita pakai tes yang di tangan tuh kan oximeter kan 94, 95 itu udah titik bahaya. Saya ada curiga Pak, boleh nggak saya ambil tes Bapak yang oksigen ke dalam? Caranya gimana? Kami harus ngambil dari vena yang dari sini Pak. Agak sakit ya Pak. Oke. Saya demi sehat dan demi tahu pastinya kan, jarum masuk diurek-urek. Ya Allah sakitnya. Ngilu itu rasanya, itu speechless saya. Tarik kemudian sejam keluar Pak 80% Pak. Ouch. Oh jadi nggak nyambung dengan oximeter loh?
nggak nyambung karena itu cuma hitung luarnya, ini dalamnya. Oke. Pak, ini yang bisa mati pelan-pelan nih yang kayak gini nih Pak. Tek, toto hilang ini. Karena kan nggak ada apa-apa gitu ya, kita biasa-biasa aja gitu. Jadi Bapak perlu oksigen, nah, udah dikasih speed berapa, dikasih mulai enakan gitu ya. Nah, dokter langsung bilang, plasma ya? Saya bilang, apa tuh plasma? Jadi kalau lihat dari kondisi Bapak sekarang ini, kita sederhanakan aja mengartikan plasma tersebut adalah orang yang sudah sembuh dari COVID, plasma darahnya diambil intinya untuk minteri darah Bapak. Karena waktu ini ada virus masuk, dia masih meraba-raba, ini masih ABC, ini gimana sih gitu ya. Nah, tapi ini nggak gampang Pak. Ini jodoh-jodohan, karena nggak mungkin bisa cepat dapat. Saya bilang, oke lah, saya bilang saya terima itu. Ada lagi yang kedua syaratnya. Kalau nanti Bapak sembuh dari plasma, tolong plasma Bapak disumbangkan karena 6 bulan pertama setelah Bapak selesai COVID itu antibodinya tertinggi dan itu orang butuh. Saya bilang, oh gitu ya. Saya bilang saya janji saya nggak mau berhutang pada nature, pada kehidupan, pada semesta. Dia giving, ya saya harus give back gitu ya. Sorry, plasma lu direkayasa sama dia? Iya. Oke. Nah, to make story short, di hari ketiga kita ada berita. Ketiga itu kan kita bisa pakai coffee for, pakai segala macam lah. Itu hampir nggak ada growth apa-apa karena kan kita pakai CT thorax, paru-paru kanan udah putih. Itu udah kategorinya ada moderate severe gitu ya. Hari ketiga dapat, hari keempat dipasang. Beda kalau infus biasa itu kan ada meteran ininya ya. Ini karena darah langsung, ininya ganti, yang besar. Itu azan rasanya. Allahu Akbar dan lain sebagainya. Dan karena hanya 4 jam, jadi harus cepat masuknya gini. Infus, ini kan kita ngingetin. Kalau dicepetin itu kan sakit. Iya, dingin, sakit. Apalagi kalau dihajar. Suster kalau mau iseng tuh digituin aja. Iya, ya itu rasanya saya bilang azan kan. Teriak-teriak Allahu Akbar. Nah, pas lagi dipasang itu, besoknya saya diambil PCR lagi. Itu langsung lompat loh. Sebenarnya kalau di standar kedokteran boleh keluar. Langsung negatif loh. Udah deket, jadi kalau negatif katakanlah 40, udah 39. Wow. Jadi langsung dari 22 tuh langsung bek itu lompat gitu ya. Jadi kalau istilahnya kalau dokter sempat ke 22? 22. Wow, itu rendah tuh. Rendah sekali gitu. Banyak yang harus dibawa ke ventilator loh. Yes. Kalau udah 20-an. Makanya ini begitu dulu langsung 39. Nah, dikasih dua bungkus lagi itu langsung yang lain 14 hari, kita hari ke-7 udah keluar gitu ya. Cepat sekali gitu. Nah, ya sekarang kita udah payback nih ya. Yeah. Jadi lagi bagus-bagusnya. Jadi setiap 2 minggu kita nyumbang plasma. Nah, dokter ini waktu ngasih dia bilang, terima kasih Pak, Bapak sudah berkontribusi. Tapi yang dokter yang pertama itu ngingetinnya gini. Sebenarnya COVID ini kalau di fight pakai plasma, itu cuma satu orang tuh cuma dua bungkus lah kira-kira ya. Kalau ada 400.000 orang yang sudah sembuh, ada 500.000 terpapar, 50.000 nyumbangin plasma, selesai COVID di Indonesia. Wow. Masalahnya yang punya bisnis vaksin teriak Pak. Iya. Rugi bandar nih gue. Ini darah yang diambil dari lu nih banyak nggak sih? Untuk 250 cc lah kira-kira. Nggak banyak. Makanya 2 minggu sekali kita lagi tinggi-tingginya lagi share. Dan itu yang di-infuse balik ke badan lu? Ya. Setelah direkayasa? Jadi plasma orang. Oke. Jadi plasma orang yang sudah sembuh dari COVID. Nah sekarang kita mendonasikan plasma kita untuk orang lain. Kebutuhan orang lain. Jadi nomor 1 adalah gue nggak tahu siapa yang ngasih plasmanya ke gue ini. Gue bilang thank you. Gitu. Ya. Nah ternyata orang Indonesia tuh nggak suka giving. Yang sembuh nggak mau ngasih plasmanya. Jadi sekarang RSPAD kekurangan plasma, PMI kekurangan plasma. Wow. Itu yang kita bilang ada apa sama bangsa Indonesia. Padahal kalau kita kompak nih semua orang nyumbang yang udah sembuh dari, terutama yang less than 6 months gitu ya, udah dinyatakan negatif, terus tes lagi dia 2 minggu kemudian nyata negatif, dia nyumbang itu selesai masalahnya. Kenapa yang dipromosikan vaksin? Mungkin kurang informasi kali. Karena setahu gue tuh Indonesia ranking untuk givingnya, infak, zakat. Harusnya. Tapi begitu darah kenapa nggak pada nyumbang?
Nah, berarti mungkin kita ambil positifnya. Mungkin promosinya kurang. Iya. Jadi ada satu me talk nih, apalagi me time di rumah sakit, opname kan nggak bisa apa-apa kan, berapa yang masuk tinggal nama, bener nggak? Iya. Can you imagine hari pertama dari rumah sakit? Di dalam itu ngomong apa? Chance kita pulang nama kan gede banget. Iya. Rontok mentally. Tapi abis itu udahlah. Kita ya sudah gitu. Nah, ada salah satu yang gue pikir lagi di rumah sakit tuh, wah ini ada brother Gita di situ, ada brother Sandi, ada Helmi, ada semua. Gue mikir lama. Kita gitu. Sandi juga kena tuh kemarin. Ya, dia sih tanpa gejala mudah-mudahan ya. Jadi ini. Nah, gue mikir kenapa gue deep sekali gitu, yang lain enggak, gitu kan? Gue mikir mungkin kekuatan 5 juta follower dengan 1 juta viewer ini ada maksud. Iya. Bagus. Karena itu abis selesai itu, thanks to para nakes, tenaga kesehatan, thanks to plasma, kita promosiin. Wah, surprisingly itu ngeri sekali responnya, sehingga kita dapat banyak dapat respon, dan beberapa orang jadi keselamatkan. Yang sekarang ini problem adalah golongan darah AB kalau kena, karena langka. Gitu. Jadi ini sekarang masih, dan di RSPAD banyak yang menyumbang kesadarannya tumbuh gitu ya. Tapi tetap aja kita masih butuh banyak. Nah, kalau ini ada vaksin sebenarnya nggak diperlukan. Wow. Gitu ya. Ini tapi pas seminggu setelah itu kan kita dari recovery udah berapa dalam nih, dicek dan sebagainya. Ketemu sama dokter itu, saya tanya, "Dok, ajarin saya tentang plasma ini, saya udah terima kasih dulu dan nyebar dulu gitu." Dia bilang nanti, saya nggak bisa sebut rumah sakitnya, saya juga nggak bisa sebut dokternya. Rumah sakit ini yang membuktikan 100% yang kasih plasma itu sembuh. Ini akan membuat jurnal medik. Kalau lu nyumbang, plasma lu tuh bisa dipakai untuk berapa orang? Satu orang. Jadi kalau anggaplah nggak dapet vaksin nih, untuk 270 juta, dapetin 270 juta plasma, gimana tuh caranya? Yang kena ini, kalau kayak gua nyumbang bisa 10, yang kena ada 400.000, 10 ya cepet juga. Dan ini kan yang buat gini, plasma diterangkan lagi nih sama saya bilang, terangin plasma. Jadi kita akan membagi 3 stage. Jadi yang ringan tuh mungkin sekitar 40% sampai 50% yang terpapar. Terus yang medium dan severe itu mungkin sekitar 30%. Kemudian yang akut. Nah, yang plasma ini cocok yang tengah ini. Bukan untuk yang ini, karena yang ini masih yang akut nggak bisa. Yang akut beda lagi. Hampir tidak bereaksi gitu yang akut. Nah, yang akut ini karena ada penyakit ikutannya dia kan. Nah, itu yang misalnya darah tingginya dia sampai tinggi jantungnya dia, itu penanganannya beda gitu. Karena ini kan fight untuk COVID-nya kan, gitu. Nah, jadi di sini kita bisa plasma itu organik, yang ini anorganik semua. Gitu. Nah, jadi orang prefer plasma saat ini karena organik, gitu. Nah, jadi ke depan mungkin ada yang bilang, karena itu si Deddy Corbuzier bilang, lu COVID atau di-COVID-kan supaya lu jadi duta plasma katanya gitu. Gue nggak akan nanya itu. Gak ada hubungannya. Kena aja, saya bilang kayak gitu. Terus, tapi ke depan bahwa ini sebenarnya ada alternatif solusi untuk plasma yang kita harapkan adalah mereka yang sembuh COVID atau yang kena COVID. Trump kena COVID disengaja dikasih tetes sedikit supaya antibodinya keluar. 3 hari udah sehat lagi gitu. Ya. Jadi tunggu dulu sebelum kita switch nih. Yang gue dengar untuk orang yang udah pulih, itu masih tetap ada beberapa symptoms atau gejala. Termasuk anxiety. Ya kan? Setuju. Lu ngalamin nggak? Episode seperti itu? Ada pasca itunya berbeda-beda. Pasca berbeda-beda sampai 6 minggu katanya. Nah, gua ini yang kena itu di rasa makanan. Jadi aftertaste-nya pahit. Itu yang nah, anxiety itu terjadi, maksudnya panic attack anxiety itu karena kita tahu bisa pulang nama nih. Can you imagine? Di rumah sakit itu bisa pulang nama gitu. Berbeda dengan yang isolasi, mandiri. Kan gue merasakan, gue sebagai orang yang lama di dunia psikologi. Anxious karena waduh gue nggak bisa show lagi nih. Bisa pulang nama kita. Sementara kalau lagi kayak gitu ya, you know, this is human. Yang kita lihat kan rekening akhirat kita, jangan minus nih gue. Rekening akhirat minus, gemeter juga. Habis itu langsung ingat dosa, ingat ini gitu kan. Nah, apa enggak? Ya anxiety keluar,
panas dingin, kaki ini gelisah segala macam, tensi naik. Tapi lu nggak ada kan gitu? Sempet, karena kita human, brother, di level 80, terus begini, terus we don't know, bener nggak? Iya. Kan nggak bisa dijenguk, nggak bisa didatengin. Kita kan steril, terus sendirian di dalam ruangan ngomong sama siapa? Ngomong, ya Allah begini, Allah nggak jawab, ya anakku nggak menjawab, ada voice, malaikat nggak ada voice, bener nggak? Gila. Ya, tapi sekarang udah oke kan? Nah, udah nyumbang. Ya, oke. Berarti udah nyumbang itu ya bukan kita bilang antibodi kita bagus, karena dokter tetap bilang vitamin tetap, nyemur tetap gitu loh. Nah, gara-gara makan tadi tasteless, kemudian after taste-nya habis udah sembuh juga after makan agak pahit gitu. Itu yang menyebalkan, berat 2 minggu kurangnya 6 kilo gitu. Jadi baju celana kayak minjem semua. Makin keren. Jadi kelihatan menderitanya gitu kan. Kalau kemarin bisa jaim kita kan ngasih nasihat ke pemerintah buat ini, dia wajar nih. Sekarang lu kelihatan susahnya gitu. Oke. Ya, itu. I'm glad. Nah, jadi yang kita ke depan ini yang kita harap adalah sebagai saudara sebangsa dan setanah air, bagi mereka yang kurang dari 6 bulan, Anda dan piara peak performance tersebut sumbangkan ke PMI dan RSPAD. Karena 50.000 orang melakukan tindakan ini, selesai itu COVID. Karena kan semuanya tidak memerlukan plasma. Yang tadi yang medium to severe. Yang non-akut lah. Iya, non-akut. Ya, yang isolasi mandiri di rumah makan vitamin, itu selesai. Dan itu sekitar 40%. Ini 30% ini yang di rumah sakit. Nah, rumah sakit itu bukan ingin berlama-lama pasien itu. Kalau perlu kan rata-rata 14 hari. Kalau perlu cuma 9 hari, 7 hari keluar supaya mereka masuk. Karena sekarang lagi tinggi-tingginya. Karena susah dapat kamar. Karena kita tahu sendiri pilkada kemarin juga bablas, terus kemudian ada kelompok-kelompok yang juga bablas, terus pejabat KPU yang bablas karena kalau nakes mereka sampai 3 lapis dan ngerti cara itunya kan, cara safety-nya. Nah, ini kan sekarang orang dalam pantauan ini banyak yang bukan main dan kemungkinan sekian persennya ya rumah sakit nggak cukup. Itu yang kita mencoba menyetop karena saat ini kasihan. Negara, kasihan masyarakat, tapi di antara itu semua masih ada bertanya, emang ada sih COVID? Ya Allah, saya bilang gitu. Lu mau pindah tempat sama gue, lu silakan. Rasanya anxiety itu gak enak gitu loh. Tapi gue seneng lihat lu udah. Thank you. Udah oke, udah bisa ketawa, udah bisa ini lagi. Dan gue tetap masih khawatir sih mengenai testing dan vaksin. Tapi dengan solusi lewat plasma ini luar biasa. Dan testing kan masih sekitar 2,5% dari jumlah penduduk. Masih kecil sekali. Vaksin juga paling 30-40 juta untuk 2021. Kurang kali ya? Kurang, bro. Kurang. Speed-nya ya sebenarnya kurang. Jumlah ketemu speed ya? Ya, pasok juga. Ini supply limit. Jadinya ya yang ngantri kan banyak, ada 200 negara. Iya. Dan Tiongkok, Amerika aja udah mesen 1,4 miliar vaksin. Untuk ini kita assume vaksin ini 99.9%-nya sukses gitu ya. Jangan cuma 80% rate suksesnya gitu ya. Betul. Gitu. Betul. Emang belum tentu mematikan, tapi tidak berfungsi gitu loh maksudnya. Betul. Benar kan? Betul. Bukan berarti 100 orang dipakai karena fungsinya cuma 80%, 20% enggak. Cuma nggak function aja gitu kan. Betul. Gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya ada solusi sebenarnya yang kita merasa kenapa tidak dipakai oleh pemerintah. Jadi ini dipakai di Belanda, ini dipakai di Finland gitu ya. Jadi untuk gampangnya adalah begini, negara yang pemimpinnya wanita sukses menangani COVID. Jadi mau New Zealand, Finland, Taiwan itu ya. Ternyata mereka bukan fokus pada penyembuhannya, tapi perahnya. Jadi vitamin yang dia dorong, itu yang dia sebar. Preventionnya. Dan itu jauh lebih murah. Kenapa? Karena ini kan kita udah bilang bahwa ini adalah political tool. Ini adalah by design. Oke deh, kita geser dikit. Mengenai, lu kan ngomong Trump berapa kali ini, mengenai politik Amerika lah. Nah, ke depan sebenarnya kenapa apa-apa kita melihat Amerika, karena kita tahu dia masih menggunakan military approach. Jadi kalau dulu zaman penjajahan itu ada VOC, swasta, tapi di belakangnya militernya Belanda. Jadi di Banda yang menghasilkan nutmeg atau biji pala yang waktu itu lebih mahal dari gold, ada 15 juta penduduk Banda. 15.000 penduduk Banda. Sama Jan Pieter Sungkun 14.000-nya dieksekusi. Dan hebatnya VOC itu dia bisa memberdayakan
prajurit dalam legislasinya. Nah, Apapun untuk kepentingan komersil, termasuk pemberdayaan tentara. Karena itu VOC, asetnya kalau sekarang adalah Google, ditambah Amazon, ditambah Microsoft, ditambah Tesla gitu kan. Itu kekayaan VOC. Gila. Nah, dunia seperti pemimpin seperti Trump ini memungkinkan hal itu terjadi. Karena Amerika negara swasta kan. Nah, dipakailah militernya Amerika untuk menaklukkan sebuah negara dan rusak negara kita kalau gini. Karena kita saat ini punya posisi tawar tapi tidak berani, nggak ada gut gitu, nggak ada biji kalau gue bilang kan, itu kayak ekstrim. Mana nih kita malah bayangin kita punya sumber daya alam, mungkin sedikit lompat sedikit karena jadi kita punya sumber daya alam. Sumber daya alam tuh versi gue nih gue bagi 3. Satu yang komoditi biasa atau yang seperti dolomit, CaCO3, kalsium karbonat, di mana abundant. Itu mungkin ya alat dagang deh. Tapi barang-barang yang berharga seperti gold, tembaga yang bisa jadi gold, ini adalah tambang strategis. Terus ada uranium, thorium, itu harusnya vital. Urusan yang strategis dan vital harusnya alat tawar, bukan alat dagang. Jadi nikel yang ada lateritnya dan sebagainya, ini harusnya alat tawar. Saat ini diperlakukan sebagai alat dagang. Kalau alat dagang, suatu hari cucu gue bilang, Eyang, dulu Indonesia punya nikel ya. Jawabnya gimana? Udah gone tuh? Gitu kan. Karena nggak akan tersisa. Tapi kalau dolomit, CaCO3 digali sampai 100 tahun di Indonesia masih ada terus gitu. Ribuan tahun mungkin masih ada. Tapi kalau benda berharga tadi yang strategik dan vital diperlakukan seperti ini, tapi dia dilindungi undang-undang, itu yang gue sebelnya gitu kan. Nah gue ini kembali lagi, kalau ini konstitusi ini adalah sebuah negara maju atau dewasa, gue tuh mau challenge sebenarnya. Gitu. Tapi sekarang gue challenge di MK, keputusannya mungkin menang gue sebagai challenge. Pemilihannya tetap pemerintah boleh melaksanakan tanpa harus keputusan MK itu nggak sesakti dulu lagi. Diubah juga undang-undang MK-nya. Sakti kali nih kita bingung nih mau langkah. Gue challenge itu sebenarnya mau challenge banyak ya, yang gue challenge bukan untuk mengeledekin pemerintah. Tapi kita punya moral karena kita punya knowledge. Yuk kita duduk, kalau benefit dari alat tawar dengan alat dagang banyakkan prinsip kita, kenapa nggak pakai prinsip kita gitu ya. Gue nggak menentang pemerintah, gue juga nggak menentang pejabat. Gue cuma menentang knowledge-nya dia. Ya, jadi gue menentang tuh kebijakannya. Ini nyambung ke beberapa hal. Yang struktural adalah kalau kita nggak bisa berpikir bahwa itu menjadi alat tawar, ya yang harus diubah adalah kecerdasan kita. Kan? Oke, kan? That's interesting. Ya kan? Terus yang kedua tentunya ya mungkin sistem pengambilan keputusan. Ya kan? Sistem pengambilan keputusan itu kan berkorelasi dengan sistem politik. Gue beberapa kali ngomong bahwasanya multifragmentasi sistem politik di Indonesia itu yang menyebabkan kita tuh nggak terlalu bisa berpikir jangka panjang. Karena kita lebih terbelenggu oleh siklus 5 tahun. Ya kan? Kita nggak bisa mikir 50 tahun ke depan. Karena gimana nih supaya kita menang 5 tahun lagi? Ya kan? Nah, kalau di Tiongkok, single party. Di Singapura, satu partai yang dominan kan, menguasai ya mayoritas lah dari kuenya. Jadi dia bisa berpikir jangka panjang. Walaupun ada dikotomi antara partai yang dominan dengan partai yang non-dominan, dua-duanya setuju bahwa climate change itu harus diatasi. Kalau di beberapa negara yang lain ada yang percaya climate change, ada yang nggak percaya climate change. Itu kan lebih susah kan. Begitu yang ini berkuasa bubar. Iya kan, ada yang percaya bahwa buminya rata, ada yang percaya buminya bulat. Nah itu semakin sulit tuh. Dan ini terjadi di Indonesia gitu ya? Iya, gue nggak ngomong begitu. Tapi bahwa kalau partai nanti bumi hal rata seperti itu aja belum selesai, gimana ya. lo bisa mikir apa yang relevan 50 tahun ke depan? Jadi harus apa yang kita lakukan ya? Ya kalau menurut gue harus ada konsolidasi dalam pengambilan keputusan supaya streamline dan efisien pengambilan keputusan. Nah kalau udah streamline, kita bisa mikir tuh 50 tahun ke depan. Dan ya kalau emang kita harus lebih mencerdaskan diri, kita lebih bisa
memberdayakan hal-hal tadi untuk atau sebagai alat tawar? Kalau kita mulai dari ini gimana? Gini, ada sebuah anak gua, nomor 3 ini nanya. Karena kan gue termasuk yang mengkritik setelah tahun 98 itu pelajaran pendidikan moral Pancasila, P4, dulu malah ada penataran, itu kan hampir nggak ada. Jadi reformasi ini punya buah yang pahit sekali, yaitu berkurangnya kesadaran anak-anak bernegara. Ya. Jadi rasa patriotisme, nasionalisme itu berkurang jauh sekali gitu. Kita cuma ada tahu liberal, demokrasi gitu ya, tapi kemilitannya itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau kita bilang TikTok itu bisa menjadi tool intelijen, maka kita harus hati-hati gitu. Mereka bilang, kenapa TikTok seru kok? Di mana intelijennya gitu ya? Kita kaget segitu naifnya. TikTok, Instagram, Facebook, semuanya udah terbukti. Sudah terbukti bisa jadi tool. Alat yang bisa memanipulasi psikologi manusia. Iya kan? Dia bisa ngehack otak orang yang tadinya A bisa jadi B. Dan itu dengan sengaja. Iya kan? Iya. Jadi begitu kita ngelihat mobil di YouTube, mobil, tahu-tahu iklan mobil semua masuk ke kita. Kita pindah cewek cantik, semua cewek cantik masuk ke kita gitu. Kalau untung ke kita, kalau masuk ke bini kita bubar gitu. Dan jadi pokoknya gitu loh. Jadi kepokokean tinggi sekali. Gara-gara manipulasi psikologi. Akhirnya dia kayak new religion gitu ya, lebih fanatik itu daripada ini. Nah, mereka nggak sadar bahwa karena memang tidak mengerti, tidak ada pelajaran bernegaranya kurang gitu ya. Nah, sehingga anak gue yang nomor 3 tuh nanya dia pas pelajaran tentang sejarah gitu. Ayah, bentuk negara di Indonesia itu apa? Gitu. Dia bilang, yang kamu tahu presidensial. Saya bilang enggak. Udah bukan presidensial, sekarang parlementer sejak 2002. Dia bingung lagi kok. Sekarang ini yang menentukan adalah legislatif dulu, baru eksekutif. Jadi sekarang ini tidak ada lagi presidensial di Indonesia. Udah parlementer. Nah, karena itu ada, tapi bobot pengambilan keputusannya di parlemen maksudnya. Parlemen itu kan yang saya bilang bahwa. Nah, sekarang berapa orang yang sadar? Tapi kan jurisdiksi pemimpin eksekutif kan cukup luas loh. Setelah negosiasi, karena itu yang jadi presiden selalu berat. Karena sekali lagi boro-boro dia mikir negara, karena si legislatif tadi berpikir yang 5 tahunan. Yang kepala negara mungkin berpikir 30 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Ini 55 tahun lagi gimana berkuasa. Inilah akhirnya porsinya dibagi terus. Tapi mungkin lebih karena fragmentasi di legislatif. Setuju. Kalau di legislatifnya cuma 2 atau 3 atau 4, itu kan lebih gampang. Atau gini deh. Ya nggak, pengambilan keputusan. Apalagi yang bersifat jangka panjang. Gimana kalau sekarang untuk membuktikan pemerintah Indonesia itu presidensial, bukan parlementer, bentuk negara. Tidak ada threshold untuk jadi presiden. Jadi semua orang bisa. Gitu. Tapi susah juga karena budget itu harus di-approve oleh legislatif. Legislatif segalanya kan. Dompetnya tuh ukurannya diukur dan diputusin oleh legislatif. Itu balik lagi bahwa kita adalah parlementer. Betul. Tapi kalau yang di legislatif itu banyak warnanya, itu poin gue. Fragmentasinya tuh terlalu banyak. Tapi kalau ada satu yang ngontrol anggaplah 70%. Dan yang satu itu pemimpinnya atau kepemimpinan itu bisa mikir apa yang relevan untuk 50 tahun ke depan. Keren. Berarti satu, kita perlu pemimpin visioner. 2, kita perlu pemimpin strong dukungan politiknya. Seperti tadi legislatifnya gitu ya. Ada nggak itu orang kayak gitu? Ya ada lah, kita harus berdoa. Kan? Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi 2024, dia lengser ke Prabon. Jadi Pandito ngurusin partai satu, tapi partainya dia yang besar banget gitu ya. Iya, itu salah satu skenario yang memungkinkan. Tapi gue kalau ngelihat Singapura, Tiongkok gitu, mereka lebih gampang berpikir mengenai perubahan iklim. Iya sih. Kalau lebih gampang Politbironya menyatakan itu ya sudah. Dan di atasnya sama orang-orang sekitarnya itu kalau berdiskusi, oke, gimana nih supaya planet kita nih bisa survive?
Iya kan? Bukan gimana kita bisa survive di pilkada ke depan. Ini mungkin gue bisa tambahin. Saat ini, jadi ada 2 negara yang gue merasa gue watch carefully and detail gitu ya. Satu Amerika, satu Tiongkok. Jadi waktu 2017 Tiongkok ada 7 hari Partai Komunis Cina rapat, gue dapat invitation. Nanti gue proof nih lo undangan gue di sana gitu. Jadi gue di sana sebagai observer, correspondence. Keputusannya menarik kan, semua orang tahu bahwa satu Xi Jinping presiden seumur hidup di situ. Dan di hari itu gue baru realize bahwa BRI, Belt Road Initiative, yang tadinya sekedar inisiatif, ya, menjadi ideologi. Negara itu merubah ideologi komunis menjadi BRI tanpa tumpah darah. Jadi komunis hanya tool. Jadi bukan landasan lagi. Jadi bukan ideologi. Ideologi dia adalah Belt Road Initiative tadi. Dan itu yang Xi Jinping bawa 2013. Ya benar. Satu ya, Xi Jinping presiden seumur hidup absolutely powerful, benar nggak? Kedua, merubah ideologi negara dari komunisme menjadi BRI, Belt Road Initiative. Komunis hanya tool. Itu pala gue pecah langsung tuh 2017. Kalau mereka sih udah belak-belakan, sosialisme dengan Chinese characteristics. Betul, betul. Nah itu kan jelas colornya. Terus now at the moment ini ada sisi bulan yang tidak pernah kena matahari. Mereka punya grand plan, mau nambang di sana. Saya bilang ini sakit nih orang bernegaranya, benar nggak? Karena mereka udah bisa berpikir untuk 50-100 tahun ke depan. Gitu. Nah, susah loh di Indonesia untuk berpikir 50-100 tahun ke depan. Ini. Balik ke siklus politik 5 tahun. Iya. Dan ini kan ada belasan partai. Dan A, B, C, D, dan seterusnya itu kepentingannya beda. Nah, ini kan di sini meledak-meledak dong sebagai patriotik nasionalisme sisi pribadi gue gitu ya. Terus gue lihat Amerika, Trump ini mendesain 12 tahun. Jadi dia kalau menjabat lagi 4 tahun, kayaknya Ivanka akan dia jadiin. Ini kita ini kan trade analysis dan selalu harus karena dia kalau 12 tahun tidak berkuasa, maka patriotismenya ini terus globalis yang kesini ini nggak kelar nih gitu. Karena itu dia masih fight ini, tapi pakai konstitusi nih kelebihannya Trump ya. Nah, Demokrat punya grand plan juga terhadap Amerika itu juga, gitu. Ini mereka punya grand plan gitu. Nah, Rusia kita tahu 24 tahun sudah Putin menjadi presiden, dan dia mendesain dirinya sampai 2036. Ini udah presiden seumur hidup sebenarnya. Terus akhirnya gue pikir gue harus nerbitin buku ketiga. Jadi buku 1, 2, gue nerbitin 2 buku geopolitik untuk milenial. Dedicate untuk milenial. Yang satu adalah jangan pernah berkata saya tidak pernah memperingati Anda. Isinya cuma peringatan, kejadiannya 90%. Bahwa Amerika akan begini, Cina akan begini, India akan begini gitu ya. Terus yang kedua, buku ini adalah udah terbit lagi. Yang gue mau cerita yang ketiga ini akan terbit tapi bener-bener brand new. Judulnya adalah Redraw Map. Jadi gue merasa pada Majapahit, Gajah Mada itu dia draw map. Ini loh yang namanya Nusantara. Indonesia ini nggak pernah draw map. Ini loh yang namanya Indonesia. Ini uang masuk, ini uang keluar, ini begini. Bahkan mapnya gue, ASEAN itu bukan 10 negara lagi. ASEAN itu 24 negara, tambah 14 negara kepulauan, sehingga kita the biggest archipelago. Sampai Guam. 14 negara selatan Pasifik itu. Jadi kita harusnya untuk klaim menjadi negara. Yang gue takut adalah kalau kanal Kerajadi, maka ASEAN dibelah 2. ASEAN kontinental, 5 negara. ASEAN archipelago. Benar nggak? Ya kan? Ujungnya Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, segala macam kan jadi archipelago. Kita gabung aja sampai Guam sekalian. Karena kita bisa kontrol fish. Gitu loh. Ini ada teritori baru nih. Dunia maritim yang asli nih. Nah, saat ini hukum di Indonesia tuh pakai kontinental. Karena apa? Eropa pakai kontinental,
China kontinental, Amerika kontinental. Kita harus pakai pendekatan oseanik. Kita pakai pendekatan oseanik gitu. Ini yang akan berubah. Nah, gue pernah ingat ada salah satu sahabat gue, Nobel laureate, 7 hari di Indonesia. Gue nggak bisa sebut nama karena dia, please don't tell. Duduk dia di hotel di Cikini itu, mungkin kamarnya 5 kali untuk dia sendiri. Hanya karena dia pengen private, terus hari ke-7 dia cerita. Amerika itu, distribusi cost Amerika untuk produk tuh 11-13%. Tapi itu FDR dulu harus printing money. Green Deal kan waktu itu, tahun 30-an sekali. Itu membangun dari timur ke barat, utara, selatan, road. Gitu ya. So does China. China membangun kan sisi timurnya dia, karena tengahnya dia nggak ada apa-apa. Itu membangun infrastruktur semua, kan dia membangun cuma sisi timur kan. Nah, ada yang hebat. Di Indonesia tuh cost distributionnya 20-22%. Padahal lu nggak buat tol, lu harusnya cuma ngasih kapal dong distribusi, harusnya cost lu di bawah 10% katanya. Lu adalah negara yang paling tidak efisien karena nggak ngerti memanfaatkan oceanic dan maritim kekuatan tadi itu gitu ya. Karena kita terlalu kontinental. Kita seperti itu. Jadi gue note itu gitu. Tapi jangan disebar dulu, gue kan buat bukunya. Ini Nobel laureate ini. Bahkan kalau lo ngomong sama ahli militer, itu pemikirannya adalah siapa yang menguasai air, dialah yang menguasai dunia. Nah, itu buku yang baru gue baca, Asian Water. Very interesting. Betapa China itu, jadi kan kita gini, kan gue bilang bahwa kalau di 2045 100 tahun Indonesia, di mana which is masih 25 tahun lagi dari sekarang, kalau kita set now, bukan 2024 nih, now, maka kita menjadi number 1 country. Bukan number 2, bukan number 3 atau sekedar negara besar doang, a big country, bukan negara mendominan. 25 tahun itu cukup. Karena kita punya alat tawar, punya alat bargain, punya alat penggentar, kita punya thorium, kita punya uranium, kita punya alat penggentar. Gimana caranya kita? Tapi lu menyebut what-nya kan? What then, what now? Yes. How-nya? Ini yang gue mau coba kupas nih. Karena ya mau nggak mau gue harus nyodok lu mengenai gimana kita bisa nge-hack diri kita sendiri. How-nya tuh penting loh, bro. Oke, setuju gue. Siapa yang bisa bercakap gini, satu sama lain supaya kristalisasi value proposition-nya nih jelas. Terus siapa yang harus bercakap dengan komunitas internasional agar value proposition ini laku? Ini barang harus laku kan? Tapi ya what-nya tahun 2000 berapa gue juga udah tahu. What-nya sekarang kita udah tahu lah barang yang kita kuasai apa. Tapi gimana kita bisa mengemas? Ini perlu kecerdasan. How-nya, ini interesting how-nya. Sebenarnya how ini kan kalau kita buka, ini barang dagangan ya. Tapi sekali lagi, mungkin kita satu-satunya orang yang kita challenge, kita ngasih tahu how-nya duluan, sehingga kita harap ada how-how yang lain muncul, benar nggak? Oke, gitu ya. Jadi nomor 1 untuk menjadi negara besar atau apa tadi, superpower country, kita harus ada yang kita dominate. Itu rule number 1. How-nya ya, ini kan kita bicara how nih. Kayak kita tanya, siapa yang mendominasi militer di dunia ini? Maka who's the winner? Kan the winner takes all, Amerika. Gitu. Siapa yang mendominasi trade, perdagangan? Semua orang bilang Tiongkok gitu ya. Gue nggak nyebut China karena Chinese atau Cina itu ras. Jadi gue bukan anti ras. Gue selalu nyebut Cina. Tiongkok. Gue selalu nyebut Tiongkok karena ini sebuah negara gitu ya. Nah, kemudian siapa yang mendominasi distribusi pelabuhan peti kemas? Tiongkok gitu. Karena itu dia water itu dia udah kuasai ternyata. To my surprise, kaget gue mau di Portugal kayak mau di Afrika segala macam semua itu pelabuhan mereka yang handle. Port Kelang Malaysia, bener nggak? Port Kelang ya. Hutchison. Itu kan itu saya bilang wah gila nih gitu. Terus siapa yang mendominasi kosmetik dan beauty? Itu kan Korea Selatan gitu ya. Siapa yang mendominasi otak kita saat ini digantikan dengan artificial ide segala macam, Hollywood gitu. Masih Amerika sebenarnya gitu. Dengan sosmednya segala macam, internetnya gitu ya.
Terus Indonesia mau mendominasi dari mana? Itu kan apa yang mau didominasi gitu loh, gitu. Nah, gue ingin membuat bursa tanah jarang. Kita tahu ada bursa hard commodity seperti gold, precious metal udah ada. Tapi tanah jarang ini kan uranium di situ, thorium di situ sebagai bisa ledak nuklir dan lain sebagainya. Bursa tanah jarangnya belum ada dan di Indonesia bisa buat bursa. Jadi gini, kalau kita nggak bisa buat bursa, kita iya, ini masih what-nya nih. Oke. How-nya. How itu kan manusianya kan? Harus ada storyteller, harus ada negotiator, harus ada eksekutor, ya kan? Bapak bangsa yang ngayomi ngasih ide. Kayak gini kok. Kalau setiap orang berpikir kayak lo, gampang nih, ya kan? Apalagi tujuannya satu lah. Oke, good. Sekarang tujuannya beda karena ngimpinya beda nih tiap orang. Orang kita tidur di satu kasur mimpinya beda. Iya. Nah, lu kan punya business hack yang sangat populer. Gimana lu nge-hack bisnis. Dan evolusi manusia ini kan sebetulnya peristiwa hacking. Iya kan? Ada letupan volcano, ada tsunami, terus ada perubahan cuaca. Otak kita tuh kognisinya tuh menyesuaikan kan. Bisa makin pinter atau biasa-biasa aja. Nah itu gimana? Nah gue coba mau nge-push nih ya. Karena kedepannya ini bakal terjadi interseksi antara artificial intelligence itu biological thing dan biological intelligence. Ya kan? Di mana lu bisa mengrekayasa kecerdasan lu secara atau dengan teknologi atau sel-sel lu tuh bisa direkayasa. Saat ini kita mempromosikan artificial intelligence, artinya itu di luar human. Iya. Agree kan? Betul. Ini sebuah alat di luar human. Kenapa nggak kita human-nya yang kita naikkan? Iya. Kita hack human-nya gitu. Iya. Ini agak challenging, tapi gue pengen tahu aja. Karena gimana kita bisa nyusul Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Israel, Amerika, Jerman. Kalau Jerman tuh udah cukup piawai lah dalam synthetic biology. Gua ingat tentang gimana dia bisa memberdayakan genetics atau genomics supaya genes lo tuh yang pinter aja yang ada, yang nggak pinter diedit, di-delete. Di zamannya Hitler, Hitler ini membunuh 25.000 orang retarded dan cacat. Itu satu. Yang kedua, yang ditaruh di garis depan adalah orang-orang yang tidak pinter, yang matanya tidak biru dan hijau dan tidak pirang. Sehingga yang tersisa sekarang, secara fisik, udah the best semua. Ada yang ngekritik Hitler, bajingan, tetapi ternyata 70 tahun kemudian, ininya udah terbaik. Nah, tapi sekarang keisi lagi orang-orang Turki. Orang-orang Turki pada masuk ke Jerman. Sama orang Indonesia juga banyak di sana. Nah, sekarang mereka lagi membangun sebuah teknologi bahwa tadi bukan artificial intelligence tapi synthetic biology. Biologi sintesis. Sintesis biologi yang masuk ke sana. Sebenarnya itu masih early adapter. Iya. Masih too early. Tapi gue melihat begini, kayak lagi. Untuk teknologi itu maju satu level, maju satu level. So does human ya. Kita bicara teknologi. Teknologi dulu nanti bawa ke manusia. Ini what I know. Jadi gue mau menceritakan sedikit my family hobi kali ya, hobi ya. Jadi kita dari dulu, dari kecil, mungkin karena mbah kita, kakek kita ini punya kebiasaan sebagai pandai besi. Pembuat keris, segala macam, cangkul, segala macam. Jadi itu running in the family. Jadi kita menyatakan bermain dengan api itu kita biasa. Bermain api. Ini fisik benar-benar main api itu misalnya tahu gelas bakarat yang pakai ditiup. Itu dari dulu kita udah main begitu. Jadi memang itu di rumah tuh api itu biasa. Anak gue yang 9 tahun can play fire gitu ya. Udah tahu ini biru dan lain sebagainya. Nah, kita itu biasa mengolah benda-benda menjadi
gimana caranya kita ini dapat ini gitu ya. Yeah. Sehingga kita kenal ada namanya osmium. Osmium itu bendanya seperti besi, tapi lebih berat karena berat jenisnya besar dan dia oily. Osmium itu, OS itunya. Sehingga di Ceko dibuat untuk laras senjata. Karena laras senjata kalau pakai ferro atau pakai steel lah, ditembak berapa kali ya melengkung. Okay. Jadi kalau merek-merek Glock yang tahan air segala macam, itunya osmium karena dia oily. Lurus dan 100 tembakan juga nggak melengkung-melengkung gitu kan. Karena itu mahal gitu, benda ini mahal. Jadi kalau Indonesia juara sniper, jagonya tembakan, rule-nya adalah nggak ditembak sering-sering. Jadi habis nembak ini taruh lagi supaya dingin ini. Supaya nggak melengkung gitu ya. Jadi, kita pernah terpikir mengenai osmium ini yang kita bilang, jadi dia kayak kelereng tapi oily. Apa yang terjadi kalau Indonesia memproduksi osmium tadi yang 99.9 ya, terus ini jadi propeller. Jangan-jangan kan semua benda yang berfriksi harus kasih oli kan. Kalau olinya cuma sedikit terus benda itu gitu, jangan-jangan pesawat jadi lebih cepat lagi. Yang tadi terbang cuma 900 km per jam bisa 1.800 gitu. Berarti teknologi ini bisa membuat dunia kan pesawatnya lebih cepat. Nah, pesawatnya lebih cepat, ini lempengannya nggak pakai silikon nih. Berarti, untuk maju, misalnya untuk kita tinggal di Mars sekarang berapa? Perlu 3 bulan kan perjalanan dari ini. Nggak tahan kita 3 bulan main catur tiap hari, kepala kita pening, bener nggak? Gimana caranya ke sana cuma 8 jam? Itu berarti yang dirubah adalah mineralnya. Nah, tadi ada osmium, palladium, tantalum, europium, germanium, dan lain sebagainya. Benda itu kalau kita lihat karakternya, you will amazed sama benda-benda yang Allah ciptain itu gitu ya. Jadi 130 unsur periodik itu kalau benda-benda yang logam tadi yang sebelah kanan bawah itu yang saya bilang rare earth tadi, waktu kita mainin itu, kita pernah terpikir itu. Nah, proses ini kita mainan rumahan. Jadi saat ini kita ada sebuah benda yang saat ini kita ekspor udah hampir 30 tahun tapi skala rumah cuma 20 kilo sebulan. Nggak bisa sebut namanya sekali lagi ya karena bukan konsum publik. Kita udah kontrak dengan perusahaan kimia terbesar di suatu negara lah. Kita sebutin aja Inggris gitu ya. Nah, suatu hari kita dapat undangan dari TCC, Tianjin China Chemical. TCC di kota Tianjin. Jadi kita tahu bahwa Cina itu punya 7 BUMN. Nah, sebenarnya BUMP, Badan Usaha Milik Pemerintah sebenarnya. Karena kan milik Partai Komunis Cina, bukan milik ini ya. Ini harus disadari bahwa BUMN di Cina itu milik Partai Komunis Cina gitu. Sehingga 7 Politbiro itu kan komisaris di sini. This is my true story 2 years ago. Suatu hari gue diundang sama TCC. Dia nanya, alat ini gue dapat dari perusahaan ini, gue bisa beli nggak? Gitu ya. Gue bilang sama kakak gue, Kak Mas, gini. Udahlah, berangkat aja katanya. Gue di first class. Mendarat sana, semua red carpet, semua masuk tinggal di sebuah tempat gitu. Hampir 7 hari di sana. Yang surprise adalah mereka semua S2 overseas. Jadi bahasa Inggrisnya kayak air. Yang ngagetin gitu. Bahkan kepala labnya mereka yang umurnya 70 itu mereka 15 tahun di Perancis, 15 tahun di Amerika segala macam, bahasa Inggrisnya kayak air. Jadi saya bilang, waduh ini mah udah ya kita nggak ada masalah dengan komunikasi gitu. Dia nanya, boleh nggak kamu beli ini? Dia bilang kami nggak akan kasih. OS ini? Bukan, kita nggak sebut nama ini benda ini gitu. Saya bilang Anda mau buat apa? Gitu. Kami mau buat power bank untuk rumah. Jadi misalnya siang itu pakai matahari. Kemudian di save di sebuah power bank, ini buat pakai. Nah, hukumnya baterai adalah energi yang diterima sama dengan energi keluar sama. Jadi kalau di sini 6 jam di charge 2000 watt, ya, nah dipakainya 2000 watt lagi. Nah, dia perlu benda ini karena dia mau ada proses fusi. Jadi ini waktu di 2000 watt yang diambil, dia pakai proses fusi supaya bisa 5 kali. Jadi cuma 2 jam di charge untuk 22 jam. Kan harusnya 2 jam untuk 2 jam. Dia mau ada fase fusi.
Nah benda ini nanti untuk rumahan sekitar 5.000 watt, yang kami jual 14.000 rupiah. 14 juta rupiah. Brother, kalau 14 juta rupiah dibeli, PLN bubar. Iya. Mending PLN bubar. Itu yang namanya kabel-kabel itu udah nggak ada perlu dipakai lagi, udah nggak ada lagi. Udah nggak perlu lagi. Terus dia bilang, kan boleh nggak beli alat ini? Beli mineral ini. Logikanya begini, mineral yang bentuknya ganjil. Ini misalnya uranium 237 gitu. Dia radioaktif. Kalau 238 atau 236 dia diem. Karena genap. Ya. Ini genap. Tapi tidak mengandung radioaktif, tetapi benda ini kok lo bisa buat genap? Itu pertanyaan dia. Sekali lagi ini teknologi rumahan, kampungan, tapi 30 tahun sudah dipakai di Inggris gitu ya. Yang pertanyaan saya lo dapat dari mana? We are steal it. Jadi bukan. Yeah. Nge-hack. Nah itu yang gue mau ngomongin. Mereka nge-hack data itu. Mereka bilang kok ini bisa buat. Dapatnya dari mana? Nyambung ke kita. Oke, kita. Tapi ini kita selama 30 tahun kakakku tidak memutuskan komersial besar, hanya 20 kilo sebulan. Sekali lagi ya, nggak besar. Terus karena idenya agak humanis. Ini kan humanis nih, bukan alat perang. Gue tergoda juga gitu. Nah, terus ini cerita dikit. Boleh nggak gue beli? Gue telepon Kang Mas gini. Enggak. Terus gimana, gue dari depan begini. Lo cari tahu lebih lanjut lagi. Dia bilang kami nggak bisa. Terus gini, pemimpin kami tertinggi akan datang. Saya bilang siapa dia? Gitu. Pemimpin tertinggi itu siapa? Dia nggak sebut namanya. Tapi kan mereka tuh misalnya China tertinggi itu kalau nggak salah bank ya. Dalam konteks apa nih? Materi secara jumlah. Oh, okay. Kalau nggak salah itu yang Xi Jinping. Yeah. Jadi ini komisarisnya dari Seven Politburo itu yang megang duit kan bank. China Nuklir, China Power itu segala macam itu ada 7. Nah China Chemical ini China Power di bawah China Chemical karena dia punya 1.700 perusahaan termasuk Kevlar tahan peluru segala macam itu untuk anak usahanya dia. Ini saya ketemu sama di atasnya itu. Ketemu bener-bener ngetopnya itu kan. Terus dia bilang, nah tapi nggak bisa makan di luar. Jadi di lantai 52 itu dijadiin restoran sama dia, chef segala macam datang. Nah di sana tuh punya tradisi, kalau orang yang duduk di sisi utara itu tamu kehormatan. Nah, lu di utara. Di utara. Tapi di sisi kirinya itu adalah gupolonya ini. Sisi kirinya. Jadi gini, orang kalau waiters tuh tahu oh ini tamu kehormatan, ini tuan rumah yang tertinggi gitu kan, gitu. Jadi bukan posisi gue bilang siapa di samping gue ini? Karena seluruh CEO cuma di sini. Ini kosong gitu. Nggak lama jam 4, jadi dia tidak jam dinner, jadi nggak boleh di luar karena takut difoto dan lain sebagainya. Datang, ada tulisan di sini, CCCP-nya itu kan. Woi, ini dia nih, salah satu 7 Politburo. Datang di samping saya, Inggrisnya KR. Dia langsung bilang, very strict. Dia bilang, kamu punya alat ini, kami naksir. Bisa nggak kami beli? Nggak bisa. Tapi kalau lo mau buat pabrik di Indonesia, kita supply. NKRI kita keluar dong. Dia ngomong lagi panjang, gue nggak pernah deal kayak gini sama orang kayak lo kata gitu. Terus saya bertanya. Dia nggak mau bangun pabrik di sini? Nggak. Kenapa? Karena di Cina lagi butuh barang itu kan, dia mau pindahin energi Cina kan. Cina saat ini bergantung pada Timur Tengah untuk fossil oil untuk hidup energi dia, bergantung pada batu bara. Dia mau di Cina dulu. Dia mau memutus banyak hal gitu ya. Dan dia bilang, boleh nggak kami tahu teknologi ini gimana ngebuatnya? Itu yang gue ceritain tadi bahwa dia tahu hydrocracker, nge-hack pakai hydro, bener nggak? Jadi kita tahu bahwa teknologi penambangan dan proses penambangan benda dari alam diambil jadi mineral diproses sampai 99.9 dengan refine gitu, di refining pakai anoda katoda gitu. Jadi biasanya teknologi barat, which is China juga pakai teknologinya, adalah barang ditambang, di leaching, dikasih air, kemudian dibakar di smelter, kemudian dimasukkan air lagi, di refine, kemudian dibakar lagi jadi solid gitu kan. Jadi prosesnya adalah hydro, pyro atau api, hydro lagi air, pyro lagi, terus terakhir baru air, baru terakhir untuk jadi solid atau sekedar jadi oxide gitu ya. Pyro lagi. Nah, teknik kami pyronya di depan. Karena sifat air memisahkan, sifatnya api menyatukan. Jadi kami satukan dulu, karena itu kami nggak ada waste. Itu 2 kepala labnya bilang,
I've been searching this for 50 years. I just understand now. Wow. Terus dia bilang, tapi gue nggak ngerti juga caranya karena dia perlu waktu yang panjang, bener nggak? Yang penting dia understand dulu bahwa saat ini dia bilang ini tradisi Indonesia karena itu dari Indonesia dari dulu budaya kami adalah budaya api. Kita bilang gitu. So this is interesting. Dia malah nanya tentang sejarah. Nah, jadi makan itu sampai jam 8 malam kita masih diskusi. Tapi ada satu hal yang menarik. Jadi gue ini dimanja. Ini gue cerita nggak apa ya panjang ya. Karena sore kan gue jogging kan. Jam 4 sore. Can you imagine brother? Setiap pohon di kota Tianjin itu ada chipnya. Iya. Pikirnya chip apaan? Bener nggak? Oke. Jadi kesempatan ngomong sama one of the 7 Politburo kan sebuah honor gitu ya. Gue kasih lihat nanti foto-fotonya gue di sana. Gue nanya, Sir, I was wondering, kenapa setiap pohon di Tianjin ada chip? Jadi gue lari 5 km kemana-mana, di mana-mana ada chipnya di pohon itu. Dia bilang gini, you know China is printing money, right? Nah, printing money itu nggak bisa untuk satu project. Misalnya kita untuk bangun perusahaan buat mobil gitu, nggak bisa. Dia harus 12 layer. Jadi misalnya dia membangun misalnya buat baju, bahannya polyester, polyesternya dari mana? Bahannya kapas. Jadi baju integrasi itu vertikal. Iya, kain, terus mundur ke benang, benangnya dari mana? Terus nah ini hulu ke hilir. Nah dari sini dari baju ini nanti kancingnya dari mana? Kancing batok kelapa, kancing plastik, terus sampai nanti distribusinya pakai kendaraan aja 12 lapis katanya gitu. Nah, kalau udah 12 lapis itu kadang-kadang mau cuman ngukur suhu dan oksigen di sebuah wilayah itu karena bagian dari 12 dikasih. Karena kalau proyek itu cuman 1, 2 itu nggak akan punya multiplier effect-nya kata dia gitu. Jadi kita tuh karena itu semua orang tuh kayak dikasih duit gitu ya. Nah, tapi diukur juga. Diukur. Nah, gue bilang, wah gila pembangunan Indonesia tidak ngehack supaya jadi growth. Jadi gini, kita memang membangun, tapi tidak menumbuhkan, tidak grow. Kita memang membangun, tapi belum tentu grow. Ini karena grow itu perlu dihack itu loh. Ini yang gue mau cerita tentang growth hack tadi ya. Nah, gue ingat ada sebuah, gue harus sebut nama nih. Suatu hari ibu kita ini adalah penasehat. Salah satu penasehat presiden gitu yang 2016-2017 waktu itu kan AP pendapatan negara, BN belanja negara, AP-nya makin turun, belanjanya makin naik gitu kan. Gap ini pakai apa? Utang Mas. Bu nggak bisa printing money, nggak bisa Mas. Karena ini disederhanain ya bahasa sederhana. Karena kalau printing money itu M0, ini bukan M0 teorinya M0 money supply, ini cuman kalau itu anggap M0 money kita 0. Terus satunya adalah bank. Terus bank ini ada misalnya Wowi gitu, minjem uang ke bank, naruh jaminan terus ngasih 1 miliar gitu. Itu M2 anggap ya. M2 terus nanti dia beli tanah nih, M3. M3 ini udah langsung M4-nya balik ke bank lagi. Ini udah duduk-duduk manis, ngopi-ngopi cantik gitu. Nah, di Cina itu M-nya bisa 12. Jadi tung baru masuk ke bank. Di Amerika bisa 24, tung gitu. Jadi printing money di Indonesia tidak efektif karena tuk balik. Jadi kita lihat, oh ternyata layernya kurang. Nah, ini. Oh ternyata itu yang ditakuti dari printing money. Nah, dibalik lagi ke China tadi, dia ternyata harus siap itu. Nah, itu yang mau gue di idea ini ke pemerintah sekarang adalah, wahai Bappenas, lo harus punya 12 layer. Bukan sekedar hanya membangun dam, itu terlalu simpel kan. Nah, kita mau hack China punya growth, cara dia menumbuhkan itu. Jadi satu ya, mudah-mudahan dapat ini minimum 12 layer. Dan habis itu printing money nggak apa-apa, ya kan. Nah, terus to make story short, kunjungan ke mereka tadi adalah, gue tahu Indonesia punya budaya logam tinggi, gitu. Kita akan diskusi ini lebih lagi. Terus dia sangat minat, tapi kakak gue confirm. Dia bangun pabrik di sini, kita supply. Gitu. Ini kita ngotot. It's 2 years ago. You know what, brother? Setiap gue ulang tahun, ada hadiah. Ini gue ulang tahun, ada anak gue ulang tahun. Gue bilang, gila lu. Dia tahu anak gue kapan ulang. And macam-macam bro, macam-macam. Kadang gue dikasih Segway, dikasih go-kart.
Can you imagine? Gila nih, dia nge-hack data gue dari mana? Setiap ulang tahun. Masa ulang tahun hari itu gue dapet. Dan mereka maintain the relationship. Ada satu orang khusus. Berarti kan gila, kita terlanjang banget nih data ini. Itu yang gue mau cerita, bahwa betapa mereka udah nge-hack kita semua. Gue siapa sih, bener nggak? Nge-hack kita semua. Tapi dia sampai sekarang nggak tahu di mana alamat pabrik ini. Tetap aja kita masih ada shadow-nya kan. Tapi kalau balik ke poin lo yang tadi, itu kan ujung-ujungnya itu terkait dengan industrialisasi. Dan industrialisasi itu adalah vertikalisasi integrasi kan. Jadi kalau lo bikin baju, ya bahannya lo juga yang bikin. Oh, ini beli dari luar. Gue lagi berhadapan sama mantan menteri perdagangan. Nggak. Jadinya budaya dagang di dalam negeri itu terlalu kental. Budaya produksinya kurang. Jadi kalau lo mau menambahkan lapisan dari 4 menjadi 12 atau 24, ya lo harus melakukan vertical integration. Jadi kalau lu bikin celana atau baju, ya kenapa bahan raw materialnya government. Ya enggak, itu tergantung sistem pendanaan kan. Iya. Di sini sebetulnya banyak yang mau bikin pabrik untuk raw material, untuk bikin sepatu lo, untuk celana lo, baju lo dan segalanya, untuk bikin kancing dan segalanya. Tapi karena nggak ada pendanaan secukupnya, ya udahlah kita beli aja dari luar. Toh juga lebih murah daripada bikin sendiri. Sementara memang lebih murah. Agree ya? Lebih murah karena memang produktivitas di luar tuh lebih tinggi daripada di sini. Nah, kita bisa meningkatkan produktivitas kalau memang dananya mencukupi supaya kita belajar. Nah, ini balik lagi, gimana supaya kita tuh lebih produktif, lebih cerdas, lebih efisien, lebih efektif. Kita ambil bahasa populis untuk tidak masuk ke sekolahan. Tadi kan contoh-contohnya adalah contoh-contoh lapangan ya. Iya. Gue kasih mungkin 2 cerita lagi di China. Jadi mungkin gue udah pernah cerita gue buat hotel. By the way, ini gue cut sedikit aja. Tamu kita beberapa waktu yang lalu itu kan menggarisbawahi perbedaan sistem yang ada di Tiongkok sama di Amerika. Di Amerika ini terlalu kental dengan plutokrasi. Sedangkan di orang China, kaya yang mau mengaruhi pemerintahan, ya plutokrasi, biar paham nih teman-teman. Dan di Tiongkok itu lebih kental dengan meritokrasi. Dan dari sudut pandang itu aja kelihatan mana yang bakal berkesinambungan, ya kan? Dan Tiongkok tuh udah bisa membuktikan diri sebagai meritokrasi yang bisa mengambil keputusan yang lebih jangka panjang dan jernih. Iya. Kan? Sorry. Nah, anggap kita sekarang adalah anak kecil yang masih kecil, masih balita. Indonesia masih bisa dibentuk dengan apapun. Jadi lebih baik kita ngajarin pakai contoh-contoh praktis supaya teman-teman pejabat atau generasi milenial yang nonton acara kita ini terinspirasi. Karena gue tahu ada sebuah pepatah, guru yang baik dia mengajarkan, guru yang lebih baik dia mendemonstrasikan, tapi a master dia menginspirasi. Shifu. Jadi kita mengharapkan ini, saya duduk dengan seorang master. Enggak, lo master. Jadi kita nggak ngajarin, kita cuma. Lo Shifu, gue Kung Fu Panda. Terus. Nah, jadi gue punya pernah cerita, mungkin gue ulangi lagi untuk supaya lebih nge-refresh. Jadi gue bangun hotel bintang 3 tapi gue pengen semua peralatan tuh bintang 5. Jadi Grohe gitu ya, Kohler gitu ya. Tapi kita tahu harganya nggak match dengan harga bintang 3. Lalu yang kita lakukan adalah kenapa nggak kita pecah 2? Benda yang mekanik, yang pneumatik, yang bergerak, yang rotating, kita pakai yang original. Jadi kita datang ke toko Grohe, kita datang ke Kohler segala macam, kita bilang kayak hotel kita pernah beli 100 unit di sini, sekarang udah sekian tahun, boleh nggak membeli mekaniknya gitu. Kohler kan bisa 25 juta hanya toilet seat gitu ya. Grohe gitu kan. Sementara Toto atau American Standard 5 jutaan di hotel wajar gitu. Tapi gue nggak mau, gue maunya Kohler gitu ya. Nah, mekaniknya ini ternyata cuma 2-3 juta doang gitu. Nah, gue ke Cina. Jadi dari Hong Kong, Shenzhen, ada sebuah 5.000 rumah itu buat toilet seat terus. Gue bilang, ada bukan 5 sehari, 2 sehari gitu. Gue nanya, ada model ini nggak? Oh, di rumah sana. Ditanya, berapa harganya? 400.000. 400.000 itu saya beli 300 tawar menawar, pokoknya 500.000 sampai Indonesia. Gue beli 150 karena kamar gue 120. Jadi yang statis, China is the best.
Tapi yang mekanik, rotating atau muter, jangan beli Cina gitu ya. Sampai sekarang hotel itu udah jalan 7 tahun, ini nggak pernah rusak. Karena Kostler gitu. Jadi barang sama-sama 5 juta gitu ya. Yang gue menarik adalah di situ adalah, lu kalau buat begini terus, kalau nggak ada yang beli gimana? Oh enggak. Setiap Sabtu, bulognya toilet seat itu datang. Begitu standarnya ini dibeli. Kalau nggak dirusak. Jadi mereka datang hari Sabtu tuh beli, langsung diambil. Rupanya ada gudang khusus toilet seat, tapi milik negara, mirip Bulog. Oke, gue bilang, berarti lu buat aja. Iya Pak, marketing mah gampang. Dia buat aja terus, tapi ada Bulognya. Terus di kota sebelah, akhirnya gue minta jalan 2 jam, di kota sebelah dia hanya buat traktor motor. Ada yang seminggu 1, ada yang seminggu 2 minggu 1 gitu. Itu kalau nggak laku disita, dibeli murah dengan standarnya ini. Kalau nggak dia nggak beli. Tapi mereka udah bisa memenuhi standar produksi. Mereka ada Bulognya untuk ini, terus ada Bulognya untuk loh, Bulog itu bukan ngurusin badan urusan logistik, itu bukan beras doang, di sana punya. Jadi kalau kita punya seperti itu di Indonesia, di setiap wilayah. Nah kalau beli di gudangnya itu jauh lebih murah. Kebetulan Kohler nggak ada. Tapi kalau American Standard, kalau yang nanti di rumah BTN-BTN-nya belinya di situ gitu ya. Jadi gue bilang, kenapa di Indonesia nggak ada Bulog beginian sih? Supaya kita, karena gini, kalau kita dagang, kita bisnis ya, produksi sama manufaktur itu udah repot. Terus ngurusin marketing lagi. Karena itu ada Growth Hack, sebuah buku yang menarik yang Brother suka baca itu. Itu kan antara produksi dan distribusi. Ini different skill. Karena itu kegagalan. Pertanyaan gue, how? Gimana supaya kita bisa punya kapasitas produksi? Nanti kita sampai sana ya. Apa yang lo ceritain? Nanti kita sampai sana. Ya kan? Itu karena gimana kita bisa bikin saniter atau produk saniter secanggih apa yang lo udah beli, sekeren seperti dan semurah. Dan gitu lu kan selalu kan ya, gue juga pernah lah ke sana. Itu gue bingung, kok barang yang bagus bisa harganya cuman VI ecek-ecek banget kan? Dimana kalau lo belanja di sini gitu kok bedanya. Ya gimana mereka bisa produksi semurah itu? Nah itu gimana supaya kita bisa kayak begitu? Bisa. Kecuali kalau kita mau beli aja, mau dagang aja. Tapi gini loh, resikonya jangka panjang. Mungkin nggak terlalu panjang. Ini kan konsumsi domestiknya Tiongkok ini kan semakin gede. Dan ada loh kemungkinan mereka tuh nggak bisa produksi cukup untuk dirinya sendiri. Nah kalau itu kejadian, kita bakal celeng. Karena kita harus bisa produksi untuk diri kita sendiri. Itu sebentar lagi terjadi. Ini yang gue mau. Ini berkorelasi dengan kecerdasan, kualitas pendidikan, kuantitas pendidikan, dan segalanya. Okay. Kita mau mulai dari mana? Ini harus dihack. Kita mau dihack. Nah gini ya. Gue pernah kepikir bahwa benda ini sekali lagi gue sebagai orang yang punya sisi lain bermain di api dan mineral, ini punya sisi lain. Gue pernah berpikir bahwa kalau kita ini physical ya, biological hacking yang kita mau intelijen kita mau naik tuh. Ini kan kalau teknologi untuk maju memerlukan mineral mutu tinggi dan benda baru. Dan manusia itu perlu mineral tinggi. Pernah lagi kepikir nih, bahwa pada saat manusia itu jinnya kita ubah, maka eating habit masuknya pun itu bergeser jauh gitu ya. Udah dilakukan di laboratorium. Nah, gitu ya. Gimana lo bisa mengedit kode genetika lo supaya lo makannya lebih sehat, lo lebih tinggi, lo lebih pinter, lo lebih atletis dan segalanya. Itu di beberapa negara maju sudah dilakukan dan bukan eksperimental, tapi udah aktual. Gini, gue tahu ada 1-2 orang Indonesia yang di level itu. Kalau negara invest di orang ini pendapat gue pribadi. Kita buat apa ya? Kita kan sekarang punya mobil nasional, benar nggak? Nasional kita buat mobil nasional. Kita ada apa lagi proyek nasional sih? Kenapa nggak kita buat daripada kita buat baterai? Ini bukan gue ngeledekin orang-orang tertentu itu lagi ya. Tapi tunggu dulu, ngomong mengenai baterai ya. Lu tahu nggak konsumsi energi dunia per hari itu hanya 1/8.000 dari energi tenaga surya.
yang datang ke bumi setiap hari. Oke. 8.000. Jadinya sinar matahari yang datang mendarat di laut, di gunung, di daratan dan segalanya itu 8.000 kali dibandingkan apa yang kita konsumsi per hari. Oke, apa kita jadinya produce? It's a waste. Nah, ini nggak diserap, nggak diberdayakan semaksimal apa yang semestinya kan. Oke. Tapi alhamdulillah teknologi sudah sangat jauh lebih signifikan, sangat jauh lebih maju dibandingkan 5-10 tahun yang lalu, sehingga efisiensi produksi energi menggunakan tenaga surya itu sudah terbukti. Oke. Nah ini dalam waktu mungkin 5-10 tahun lagi, lu kalau beli solar panel, itu tenaganya udah jauh lebih gede dan jauh lebih murah daripada apa yang lo harus bayar dan apa yang lo dapat hari ini, apalagi dibandingin 5-10 tahun yang lalu. Nah kalau menurut gua, kalau kita lihat elektrifikasi Indonesia, itu kan cuman paling 2-3 ribu kilowatt per hour per kapita. Ya kan? Nah, lu kalau mau jadi bangsa dan negara yang modern itu minimum harus 9 ribuan. Singapura 9 ribuan. Kita masih jauh di bawah 9 ribu. Seperempat. Nah, kalau menurut gue, gimana kalau kita mau memodernisasi diri, itu harus mencukupi energinya. Nah, ini yang paling gampang adalah tenaga surya kan. Apapun lah perdebatannya ya mengenai plus minusnya. Tapi kalau menurut gue tanpa energi kita nggak bisa berbuat banyak. Itu yang gue merasa heran waktu keputusan baterai nasional itu untuk kendaraan. Kenapa nggak apa? Kenapa untuk housing? Karena energi itu dibutuhkan untuk apapun yang kita mau lakukan, ya kan? Mau transportasi, kayak mau aktivitas ekonomi dan segalanya itu perlu energi kan. Tapi kalau energi lo terbatas, ya sulit. Saat ini kita tahu bahwa energi nasional sejak 2004, sejak Pak SBY menjadi presiden, 1 juta barel minyak kita dulu hanya 800 sehingga kita bisa ekspor. Dan kita menjadi negara OPEC, gabungan negara yang mengekspor. Tapi sejak 2005 kita, produksi kita sama kebutuhan kita udah 1:1. Dan ke depannya produksi kita turun, kebutuhannya makin naik. Kalau menurut gua, energi combustible fosil itu bakal terpuruk dalam 10 tahun ke depan. Ini yang gue mau masuk. Gue berani memprediksi bahwasanya, nggak usah sebut nama perusahaan lah, tapi perusahaan-perusahaan emisi karbon yang terbesar di dunia sekarang batubara lah kita bakal nyungsep dan itu bakal diganti dengan perusahaan-perusahaan yang lebih piawai dalam energi terbarukan. Nah, ini kita bicara how nih. How ini ada 2. How software sama how hardware. Iya. Brother mau ngomong yang mana nih? Apa aja. Kalau hardware kan gimana supaya lu taruh sesuatu di otak lo, elektrifikasi neuron lo lebih keren, tiba-tiba lu ditanya, si itu lahirnya kapan? Lu bisa jawab. 2013 kali 4017 berapa? Lu bisa jawab. Karena lu nggak usah ngelihat handphone lo lagi. Sekarang itu udah instan. Iya kan? Nah, itu intelligence artificial. Nah, sekarang itu bisa dipadu dengan biological intelligence, dengan penyempurnaan. Gimana kode-kode genetik lo itu bisa disempurnakan. Nah, sekarang gimana kalau lu bilang kan Indonesia bisa jadi nomor 1. Oke, dari sisi sumber daya alam kita human keren. resource kita. Exactly. Lu kalau sumber daya alamnya udah keren, tapi sumber daya manusianya nggak sekeren apa yang kita butuh. Ya, ini yang harus dipompa kalau menurut gua. Gua ngelihat saat ini yang gua katakan barusan adalah dari hardware-nya. Bahwa kita yang menjadi no question. Kita agree gitu ya. Kita merasa adalah sistem kita lemah, software kita lemah. Software udah membaik, tapi ini harus dilakukan akselerasi kalau menurut gua. Ini mungkin gua mau nanya dulu. Saat ini pemerintah perannya di mana? Banyak lah. Kalau menurut gue, lo bisa berperan, kita semua bisa berperan untuk menyuarakan bahwa ini penting. Ini penting. Revolusi mental 6 tahun berjalan harusnya memproduksi manusia unggul kan? Udah, tapi gini loh, kalau lo mau melakukan penyempurnaan pemberdayaan artificial intelligence, biological intelligence, itu perlu fulus kan?
Bukan ide aja. Ide itu bisa diaktualisasikan kalau ada fulus. Dan fulusnya ini yang harus disediakan. Dan visi sih udah ada, tinggal fulus. Oke, balik ke... Ya, gimana supaya lo bisa berdayain anak-anak muda yang ngerti mengenai genetics, genomics. Gimana lo bisa memberdayakan anak-anak yang ngerti mengenai artificial intelligence supaya mereka semua bisa keroyokin ide-ide atau aktualisasi ide supaya tiba-tiba kita nih lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih apapun lah supaya bisa mengeksekusi what-nya. Gue nggak nanya lo, nggak debat sama lo mengenai what-nya. What sekarang, what nanti. Tinggal how-nya. Who dan how-nya nih. Iya nih. Who-nya nih. Gue udah tahu apa yang di bawah tanah apa. Iya benar. Iya kan? Tapi yang di atas tanah ini yang harus digerakin. Dan balik lagi, kalau menurut gue dua ya. Satu, sistem pengambilan keputusan. Di mana nih? Di politik. Oh, di Ini politik. kan ada belasan partai. Ini gue nggak tahu apakah mereka bisa berpikir apa yang penting untuk kita 50 tahun ke depan. Kayaknya agak sulit deh. Untuk karena mereka lebih fokus mengenai pilkada tahun ini, gimana pilkada tahun ini? 2022, pemilu tahun 2024. Itu kan ya oke lah, tahunan tapi jangka pendek. Tapi apa nih yang relevan untuk 50 tahun ke depan supaya bangsa kita tuh bisa kayak LeBron James. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, SDM-nya. SDM-nya gimana nih supaya at least di level percakapan tuh udah banyak banget. Nah, kalau percakapan udah banyak, diskursus banyak, implementasinya sih ya tinggal masalah duit dan waktu. Gua merasa jadi kalau mikir gini nih bangsa kita nih kurang marah ya, kurang banyak musuh kali ya. Nah, nggak juga sih. Gue sih justru seneng bahwa ini kita damai. Gitu ya? Iya. Perdamaian tuh bekal loh untuk bisa beride, bervisi. Gue malah seneng war loh. Ya lo emang agak-agak kontrarian kan. Tapi kalau gue non kontrarian gitu loh. Gimana bro jadinya? Ini kalau menurut gue SDM kita nih. Kalau lo lihat ranking PISA itu kita nomor 71. Ya kan, untuk pemahaman mengenai sains dan bahasa. Ya nomor 1 Tiongkok, nomor 2 Singapura. Bukan berarti kita nggak bisa nomor 1. Gue pengen tahu how kita bisa ke nomor 1 tuh dalam waktu yang finite. Gini. Jadi di dunia fisiologi kali ya, fisik ya. Otak manusia, siapapun dia, beratnya, volume otaknya sama. Iya, 5 kilo. Jadi 1,5 kilo. Kepala 5 kilo, otak 1,5 kilo. Mau mereka dari ras Caucasian, bule, Negritos, atau Oriental seperti kita, ukuran otaknya sama. Iya. Panjang neuron sarafnya sama. Gitu ya. Utilisasinya beda. Nah itu. Tapi ada 4% manusia yang kita bilang tidak sama karena dia chemical imbalance. Dia misalnya ADHD, misalnya dia autism, dia betul. Seperti itu. Ada 4%. Yang 96% ini manusia sama, size-nya sama, panjang neuron saraf sama, volume otaknya sama, speed-nya, kecepatannya, dan memorinya sama. Jadi kalau kita balik secara hardware, yang namanya humankind sama. Gitu ya. Ras kita sama soalnya. Tapi ada yang membedakan kok dia bisa lebih powerful, dia lebih dominan, dia lebih sehat, dia lebih bahagia gitu kan. Orang Nepal tingkat kebahagiaannya tinggi banget. Secara materi dia tidak kaya. Itu kan ada surveinya. Di Finland ada the happiest country in the world gitu ya. Nah, jadi yang membedakan bukan hardware. Yang membedakan adalah software. Ini yang kita mau bicara bahwa software itu man-made. Jadi hardware is God given gitu ya. Nah, kita bicara ke software. Cara memprogram diri sendiri, itu menentukan langkah kita ke depan. Jadi gua di dalam memprogram diri gua itu kalau kata Michael Jackson, if you wanna change the world,
you have to start with a man in the mirror, gitu ya. I'm starting with the man in the mirror, gitu ya. One of my favorite songs. Iya kan? If you want to change the world, gitu ya. Yeah. Nah, itu pertanyaan tadi balik ke brother yang bilang tadi, kita mau apain? We want to change the world. We have to start with a man in the mirror, gitu ya. Man in the mirror nih ya, diri kita. Nah, jadi apa yang lebih penting daripada itu adalah self-talk. Jadi self-talk menentukan tindakan. Tindakan menentukan kebiasaan. Kebiasaan menentukan pola pikir kita. Pola pikir kita menentukan self-talk kita. Betul. Ya, kita balik lagi. Kita ulangi lagi nih biar teman-teman ingat. Self-talk menentukan tindakan kita. Tindakan kita menentukan habit atau kebiasaan kita. Kebiasaan kita menentukan pola pikir kita. Pola pikir kita menentukan self-talk kita. Jadi, kalau kita mau merubah pola pikir kita, yang kita ubah adalah self-talk-nya dulu. Betul. Gitu. Jadi self-talk adalah kita bisa, kita mampu, ini mudah, ini sekarang, ini segala macam, kita lakukan itu. Itu akan merubah kita punya habit gitu ya. Nah, I'm trying to make everyone ngomong baik sama dirinya. Jadi energi yang keluar itu kekal. Jadi gini, ini kalau ini bumi, di sini ada seorang Wowi, tiap hari memberikan kata pemerintah payah, Tuhan jahat, hidup negara korup segala macam, itu yang balik ke gua, balik ke kita, hidup gua belangsak. Tapi kalau Tuhan baik, semua mudah, pemerintah kompak, ini kita betulin self-talk-nya kita. Betul. Positivitas. Positif itu kita dulu. Kita harus meradiasikan energi positif. Jadi mungkin gua bukan berusaha membuat change the world. Bagaimana kalau kita change ourselves untuk jadi gini, what we are now is a God gift. Gift, G-I-F-T ya. What we become is our gift to God. Jadi jangan pernah salahkan masa lalu. Oh enggak, gue nggak percaya. What we become is more important. Apa yang kita mau jadi apa nanti lebih penting dari apa kita sekarang dan apa kita kemarin, gitu ya. Karena what we become is our gift to God, gitu ya. Nah, ini nyambung ke ilmu psikologi. Yes. Kalau di psikologi kita ada dua bapak kan. Yang pertama Sigmund Freud. Dia tuh menjelaskan perilaku kita hari ini dikarenakan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi yang satu lagi bapaknya namanya Adler, Francis Adler. Apa yang lo lakukan hari ini tergantung apa yang lo inginkan di masa depan. Gue lebih suka Adler daripada Freud. Ini nyambung nih ke teori lo. Gue lebih suka yang tadi. Positive thinking kan. Taruh lagi ke depan kita taruh. Kalau ngeliat ke belakang tuh lebih beralasan dibanding bersolusi. Ini excuse. Ya gue begini karena ini sih, gitu ya, gitu. Jadi bahkan gue sekarang bisa berani ngerubah bahwa kenapa gue terlahir di keluarga itu. Kan ini blame akhirnya kan. Udah forget masa lalu karena sebejat-bejatnya orang, seberdosa-dosanya manusia, masa depan masih suci gitu kan. Kita ngomong depan aja deh gitu. Nah, karena itu gue terlihat seperti orang halu. Gue terlihat seperti seorang pemimpi. Karena gue taruh di depan semua. Itu yang gue harap adalah ini bisa. Jadi gini, gue taruh di depan bahwa Indonesia punya mineral. Gue taruh di depan bahwa Indonesia mengontrol geostrategi yang sangat bagus. Taruh di depan semua barang ini bagus. Yang gue harap adalah dari kita ini adalah, perlunya apa? Change yourself. Change yourself, gitu ya. Untuk sepadan, untuk memantaskan menerima itu. Jadi mulai sekarang, gimana kalau kita sepakat di media sosial, mungkin perlu dikontrol kayak zaman dulu. Mungkin. Tapi yang di sini ini benar-benar lihatnya future tadi. Karena saat ini komunikasi massa, komunikasi massanya, pemerintah payahnya setengah mati. Ini gue harus kritik keras. Mereka nggak salah, cuman komunikasinya yang salah. Terus juga oposisi juga salah bentuk komunikasinya gitu. Kurang positivitas. Nah gini, semua orang bisa ngomong, tidak semua orang bisa komunikasi. Perceraian itu bukan karena suami istri tidak ngomong. 78% perceraian karena miscommunication. Nah, miscommunication bukan nggak ngomong, gitu. Terus perusahaan bangkrut atau rugi
Bukan karena bisnis modelnya jelek, pasarnya kecil. Iya. Tapi karena miscommunication. Iya. Bosnya ngomong apa sih, bener nggak? Ya kalau bosnya punya kayak gua global, unstructured, anak buahnya structure dan detail. Dia memerlukan contoh. Ini sebenarnya contoh komunikasi ya. Anak gua yang nomor 1 global. Bini gua detail. Waktu dia remaja, bini gua bilang, kamu ini udah cewek, udah remaja kok bangun tidur bersihin dong gitu. Bersihin. Sesimpel itu. Anak gue nggak pernah ngerjain gitu. Bini gue marah. Ini udah dikasih tahu, terus bilang, ayah coba itu si mbak dia ini. Mbak, kamu kan cewek, bangun tidur ini spray di ngerti nggak? Setelah itu dirinci, sorry, bini gue global, anak gue detail ya. Okay. Setelah gue rinci, ini kan kamu personal, jangan dalam kamu taruh. Kalau yang bersihin nggak usah kan ada bibi gitu kan. Oh, terus dikerjain. Bini gue kan bilang, kamu kan apa namanya, udah gede kok nggak bersih. Itu kan global. Yeah. Kita anak itu hang. Sekali lagi. Interpretasinya apa nih? Nah, bangsa Indonesia ini true story. Ini true story. Gue pernah survei. Bangsa Amerika itu, ini statistik, 70% risk taker. 30% safety player. Bangsa Indonesia itu 68% safety player. Yeah. Risk takernya ini. Karena itu di dalam komunikasi massa, bedanya risk taker sama safety player. Kalau safety player ini kalau bagian dari 32% ya. Oh, mungkin bagian yang off tadi, not human. Nah, di dalam komunikasi massa, kalau gue kampanye nih, kalau gue mau dapat mandat nih, karena 68% adalah safety player, maka gue nggak bisa bilang seperti ini. Kita akan bangun dam, kita akan bangun terminal. Itu safety player terancam. Tapi kalau beras pasti ada, rumah sakit pasti ada, kesehatan pasti terjaga, oh gue safe. Gitu. Sementara yang kita mau growth, itu risk taker. Iya. Nah, ini yang berat nih. Kita harus merubah bangsa kita. Hacking. Dihack kepalanya. Supaya kita berani mengambil resiko. Tetapi resiko yang bisa kita tanggung. Dan gue bermaksud hacking ini konotasinya positif. Dalam arti kata. Hacking dalam arti negatif kan. Konotasi negatif. Ngambil data. Gimana kita bisa mengakselerasi proses. Nah, gue merasa ya. Kita tahu pertama kali hack pertama adalah mengambil data negatif. Yeah. Mengambil data negatif. Nah, bisnis hack organisasi gue ini. Kita tidak mengambil data. Tidak nyolong data. Yeah. Kita tidak nyolong data, tapi kita memanfaatkan potensi. Jadi contohnya kan ada 5 juta follower kita di sosial media, belum tentu semua suka kita juga gitu. Terus ada 1 juta viewer, jadi YouTube sekitar 500-400 ribuan per hari, Facebook sama IG total 1 juta 1,1. Jadi kalau kita TV nasional kita ratingnya 1 gitu ya, sama lah dengan Net TV gitu. Nah sementara ongkosnya sebuah TV swasta sendiri agak triliunan gitu ya. Kita cuman segitulah sebulan gitu. Nah, kita suka naruh iklan, brother. Naruh iklan. Jadi ada iklan di Naran, iklan Sananta, iklan buku segala macam tiap 3 detik sampai 5 detik. Jadi ada squeeze frame, ada yang ada running text, ada yang banner gitu ya. Itu ternyata bisa angkanya 8 sampai 10 miliar sebulan. Gitu. Itu yang kita menganggap itu nge-hack sebenarnya. Gitu. Karena kenapa dihack? Karena itu repetition. Itu kalau di-repeat orang-orang penasaran nih buku apa sih ini gitu ya. Dibeli walaupun ada dibeli judulnya dibuang gitu. Tapi itu membuat repetition. Nah, balik lagi ke negara. Negara yang melakukan hacking pertama adalah China. Gue mau cerita mungkin di end of the game kita hari ini. Iya, ini udah lama nih kita ngobrol, seru banget. Gue merasa China, kita gini, kita tiru Cina, bukan ikuti Cina. Bedanya, niru sama ngikuti. Apalagi ngikuti maunya Cina. Kalau ngikuti maunya Cina itu seakan-akan GBHN kita ikut GBHN dia gitu kan. Gitu. Tiru Cina ini pertama kan Cina itu adalah imitating country. Iya. Pragmatis sekali mereka. Gue nih kalau dapat mandat apa yang gue lakukan? Lo ngopi Louis Vuitton, Hermes segala macam, I don't care. Gue pura-pura nggak tahu. Oh iya, nanti ditangkap 1, pura-pura nanti bebasin lagi gitu loh. Karena rumus ala bisa karena biasa itu penting. Jadi begitu dia imitating, baru dia mulai improving. China sekarang menjadi innovating country.
Karena sudah biasa. Iya. Nah, Dia udah di depan. Itulah strategi hacking. Strategi hacking itu adalah imitating sebenarnya. Ini yang gue mau denger. Iya kan? Itu. Imitating, begitu kita ala bisa karena biasa, kita menjadi innovating. Yang bagus dicuri, bukan dicuri lah, ditiru. Ditiru. Jadi kalau dulu ada ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Sekarang amati, tiru, plek, udah. Tiru, plek aja sudah. Gak usah improvisasi dulu karena muscle kita, muscle knowledge kita ini kan, muscle kita punya knowledge kan. Muscle knowledge kita tuh harus ditaruh memori. Oh gini toh, begitu itu baru kita bisa. Nah, gimana kita bisa melakukan itu belum udah disemprit, gitu. Ini yang gue bilang bahwa saat mudah-mudahan sekarang pemerintah terinspirasi. Jadi sesuatu yang zero risk, lepas aja. Dan kita nih udah masuk di era kita punya kapasitas untuk mengumpulkan data dengan jumlah yang banyak sekali. Dan setelah dihimpun, itu komputasinya juga ada kapasitasnya. Gede banget. Dan itu dua-duanya itu kalau diramu, itu bisa membuahkan ilmu imitasi yang luar biasa. Ilmu inovasi yang luar biasa. Nah, ke depan ini gue cuman minta izin pemerintah untuk kita satu tadi, boleh melakukan imitating. Terus yang kedua adalah biarkan kami bermain dengan no regulation. Jadi misalnya nggak ada resiko seperti misalnya saya buat pupuk, udahlah nggak usah pakai izin pupuk, atau kalau mati ya tanaman itu doang. Tapi sesuatu yang masuk ke mulut seperti obat, jamu segala macam, lu baru pakai BP POM gitu loh. Kita mau buat mobil listrik kayak, kita mau buat pakai tenaga areng kayak, kita mau buat mesin pakai kipas gitu. Lepas aja gitu, jangan harus pakai ATPM, pakai izin itu gitu. Itu. Terus kedua, izinin kita punya infrastruktur. Jadi Cina itu nggak perlu Facebook karena udah ada Weibo, dia nggak usah punya Uber, dia punya Didi Sucing gitu ya. Nggak usah punya Amazon, dia udah punya Alibaba. Nah, ini harus diprotek. Jadi gini, kalau ada anak kita buat Google, negara kalau perlu yang promote, contoh promote ini nih, contoh nakal nih, ini ada Menko Kominfo, mudah-mudahan denger ya, Kominfo, sekali-sekali Google dimatiin 2 jam gitu kan. Terus jadi, mati ya udah pakai produk Indonesia tadi, terus kadang-kadang Agoda matiin 2 jam, Booking.com matiin, gitu ya, supaya Traveloka jalan, supaya yang lokal-lokal jalan gitu. Pura-pura nggak tahu, mati ya gitu. Negara turun. Nakal sikik lah gitu. Ini harus diedit nih. Aduh. Anyway. Otak kita kan konslet gitu. Bro, ini udah panjang nih. Ya. Ada kata-kata penutup? Menarik soalnya. Ada di akhir penghujung diskusi kita nih saat ini. Gue ada masalah dengan anak-anak milenial dan generasi Z. Urusan membaca. Bahkan sejarah dan literatur lokal juga tidak dibaca. Mungkin gue harus cerita 1 menit sedikit. Jadi suatu hari gue cerita tentang Datuk Maringgi. Datuk Maringgi itu naksir Siti Nurbaya. Kemudian bapaknya Siti Nurbaya itu dikasih uang pinjaman. Padahal dia tidak punya kapabilitas untuk ngelola. Akhirnya terjadilah mismanagement, nggak bisa bayar dia. Datuk Maringgi bilang, udah anakmu buat saya, gitu kan? Nah, itulah yang dilakukan Cina sekarang. Datuk Maringgi ini pengen sumber daya alam Indonesia, diberilah kita dengan banyak-banyak itu. Yang jadi masalah di Indonesia, Datuk Maringginya 2, 1 Amerika, 1 Cina. Ada 2, 1 Amerika, 1 Tiongkok gitu kan? Datuk Maringgi 1 ya kita mati. Apalagi 2 gitu kan. Saya buat videonya, saya buat tulisannya. Anak-anak nanya, Datuk Maringgi itu apa? Mati gua. Siti Nurbaya ini cerita apa? Jadi waktu kita menggunakan sanepo, menggunakan kiasan itu, mereka tidak paham. Waduh, patriotisme kita muncul langsung. Berarti anak-anak ini nggak pernah baca. Gimana mau baca? Karena anak-anak sekarang sudah terlalu banyak dengan informasi. Jadi kita nih
Dulu zaman tahun 70-an masuk 100 informasi ke kepala kita. Di tahun 80-an 300 informasi. Tahun 90-an 500. Anak sekarang baru bangun tidur udah 2000 informasi masuk ke telinga. Dia tidak bisa memilah. Membedakan antara fiksi dan fakta. Nggak Delusi bisa. dan fakta. Nah, jadi mungkin gua akan setelah, kan kalau di video gua ada Indonesia Menang sebelah kanan, gua akan buat satu YouTube channel lagi yang anak Indonesia Menang. Amin. Jadi gua akan dongengin itu cerita-cerita Siti Nurbaya, Ande-Ande Lumut, Joko Tarub. Tapi sekali lagi, gua mau lakukan apa yang Jepang lakukan dan Belanda lakukan. Jepang itu nggak ada pelajaran sejarah di Jepang yang dia bilang dia pernah ekspansi. Di Belanda itu nggak ada pernah bilang dia pernah menjajah Indonesia. Jadi cerita Malin Kundang berakhirnya bukan tragis. Malin Kundangnya tobat, diampuni sama ibunya, itu cuma contoh doang batu. Gue mau ubah sejarah demi anak-anak Indonesia Menang, gitu. Jadi nanti saya minta teman-teman semua, kalau Anda nggak bisa baca, saya dongengin. Jadi, atau Anda baca, gitu kan? Gitu kira-kira. Budaya baca itu penting. Oke, bro. Keren. Cukup gila kan? Thank you. Aku yang terima kasih udah diundang kedua kalinya. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan. Teman-teman juga di Endgame, mudah-mudahan it's not the end of everything. Enggak. Oke. Teman-teman, itulah Wowi, teman kita. Terima kasih. Inilah Endgame.